kebesaran-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. 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 Terpujilah Tuhan, terpujilah Bapa yang baik. Kami sungguh bersyukur untuk kasih dan kemurahan-Mu, pemeliharaan-Mu, kebaikan-Mu, tuntunan-Mu, perlindungan-Mu ajaib bagi kami, Tuhan. Hidup kami ada hari ini semua karena kasih setia-Mu, semua karena anugerah dan kebaikan-Mu, Tuhan. Itu sebabnya kami bersyukur, berterima kasih, menyatakan syukur kami, menaikkan pujian kami kepadamu. Karena kami tahu Engkau Bapa yang baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu bagi kami. Bahkan ajaibnya kasih-Mu dan pemeliharaan-Mu bagi kami, Tuhan. Hingga kami ada hingga hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih, dan kami percaya hidup kami ada di dalam tangan-Mu untuk menjadi sesuatu yang menyenangkan, memuliakan Engkau, untuk menjadi berkat, menjadi kesaksian untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Tibasanya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan beri untuk kami menghadap tahta kasih karunia-Mu, untuk mengalami kuasa-Mu, mengalami mujizat-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kebenaran-Mu akan mengubahkan kami, memulihkan kami, membebaskan kami, memerdekakan kami, membawa kami kepada kemuliaan-Mu. Roh Kudus pimpin dan kuasai setiap kami. Dan kami percaya kami diberkati oleh Tuhan. Kami membuka hati kami dan menjadikan hati kami tanah yang baik untuk menerima benih firman-Mu, untuk kami mengalami kuasa-Mu, mujizat-Mu dan berkat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu dengan segala keterbatasan, kekurangan, kami taruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Roh Kudus Engkau yang menguasai dan memimpin Tuhan. Taruhkan di balik kemuliaan salib-Mu. Biar Engkau yang nyata Tuhan, Engkau yang menyampaikan isi hati-Mu, mengurapi hamba-Mu, hati, pikiran, dan perkataan hamba-Mu, biar semuanya apa yang Tuhan mau Engkau nyatakan bagi kami pada hari ini. Terima kasih Bapa.
Kami percaya umat-Mu diberkati, hamba-Mu diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Segala kuasa si jahat yang mencoba mencuri kemuliaan Tuhan, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Roh Kudus supaya memberikan kekuatan kepada kami, untuk kami cakap untuk mendengar, cakap untuk melakukan, karena kuasa Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami terima berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Shalom. Pujilah nama Tuhan Yesus. Kembali kita dipertemukan di dalam kasih dan kemurahan Tuhan, untuk kembali kita menghadap tahta kasih karunia Tuhan. Dan hari ini kita akan kembali diberkati oleh firman Tuhan dengan tema kematian yang menghidupkan. Kematian yang menghidupkan. Saudaraku, kita akan lihat di dalam Alkitab kita, Injil Yohanes pasalnya yang ke-12 ayat ke-24 sampai ke-25. Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat 24 dan 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Puji Tuhan saudaraku. Di dalam perikop ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus memberitakan tentang kematiannya, saudara. Dan ini menjadi sebuah teladan kepada kita sebagai orang percaya, bagaimana kita harus hidup di dunia ini menjelang kedatangan Tuhan Yesus, terlebih di masa-masa pandemik seperti ini, saudaraku. Dan kita harus tahu bahwa ketika kita orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan punya rancangan, Tuhan punya maksud dalam hidup kita, untuk kita semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Amin saudara. Saya percaya setiap orang yang sudah mengalami Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akan menyadari betapa hidup ini harus meneladani Tuhan Yesus, untuk hidup, untuk memuliakan Tuhan Yesus, untuk memuliakan Bapa di surga. Haleluya. Saya percaya kerinduan setiap orang percaya adalah hidup yang berkenan di mata Tuhan dan memuliakan Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, kita akan belajar dari Injil Yohanes pasal 12 ini, bagaimana kita meneladani Tuhan Yesus sebagai orang-orang yang percaya tetap apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita, memuliakan Tuhan adanya. Haleluya. Nah saudara, dengan tema kematian yang menghidupkan ini, saudaraku, memberikan kebenaran kepada kita. Kita akan belajar dua kebenaran hari ini, saudaraku. Bagaimana kita mengerti makna dan hidup kita sesungguhnya. Jangan sampai menjadi orang percaya tidak mengerti makna kehidupan sesungguhnya dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus. Kenapa saudaraku? Karena banyak orang-orang percaya hari-hari ini tidak mengerti, tidak memaknai, tidak memahami, dan tidak mengartikan hidup sesungguhnya, saudaraku. Itu sebabnya hari ini Tuhan Yesus kembali memberikan kebenaran, teguran, bahkan pimpinan kepada kita, teladan, saudaraku, supaya kita menjadi sesuatu yang memuliakan Tuhan. Haleluya. Saudaraku, nah bagaimana kita mengerti apa sih maksud dari tema tentang kematian yang menghidupkan ini, saudaraku? Nah, yang pertama, kita tahu bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus dalam perikop ini menjelaskan kehadirannya di dunia, kedatangannya ke dunia, saudaraku, punya tujuan. Nah, tujuannya, saudaraku, adalah seperti yang dia pernah sampaikan, bahwa dia harus menyelesaikan pekerjaan yang Bapa nyatakan kepadanya,
yang Tuhan suruh kepada dia untuk menyelesaikannya, saudaraku. Itu sebabnya dia berani berkata, makananku adalah menyelesaikan pekerjaan yang Bapa perintahkan. Terus saudaraku, kita tahu bahwa jangan sampai kita tidak mengerti tujuan hidup kita. Nah saudaraku, dalam perikop ini Tuhan Yesus memberikan sebuah teladan kepada kita bahwa ketika dia hadir ke dunia ini, saudaraku, bukan apa yang dia mau, tapi apa yang Bapa mau. Itu sebabnya ketika menghadapi hari-hari terakhir Tuhan Yesus akan menghadapi penyiksaan, saudaraku, penyaliban, saudaraku, di Taman Getsemani, dia berdoa, ya Bapa, jikalau Engkau mau, kiranya Engkau mengambil cawan ini daripadaku, tapi bukan apa kehendak, tapi jadilah kehendak. Ini sebuah gambaran singkat, saudaraku, bahwa bagaimana Tuhan Yesus mengerti bahwa kehadirannya di dunia ada tujuan Bapa. Itu sebabnya meneladani Tuhan Yesus, saudaraku, kita tahu bahwa kehidupan kita saat ini bukan semata-mata tujuan kita, tapi tujuan Tuhan Yesus dalam hidup kita dengan karya penebusannya, saudara. Nah, saudaraku, Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life menjelaskan bahwa tujuan hidup orang Kristen jauh lebih besar daripada prestasi pribadi, karir, ambisi, ketenangan pikiran, bahkan lebih besar dari sekedar tujuan keluarga. Jadi ketika kita sudah mengalami penebusan dari Tuhan Yesus, kita harus mengerti bahwa tujuan orang-orang yang percaya kepada Kristus, tujuan hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bukan sekedar prestasi pribadi, bukan sekedar karir, bukan sekedar ambisi, bukan sekedar ketenangan pikiran, bahkan bukan sekedar tujuan keluarga, saudaraku. Itu sebabnya sama Tuhan ketika dia menjalani misi yang Bapa berikan kepadanya, dia tahu ada tujuan, yaitu apa, saudaraku? Menyelamatkan jiwa-jiwa, menebus dosa manusia, menebus dosa dunia ini, saudaraku. Sebabnya dia tetap fokus melakukan bagiannya untuk menjadi hormat kemuliaan bagi Bapa. Itu sebabnya ini sebuah teladan kepada kita, saudaraku, bahwa bukan tujuanku dalam hidup ini, tapi tujuan Tuhan. Maksudnya ada apa, saudaraku? Bahwa kita tahu kita diberikan sebuah tanggung jawab sebagai orang percaya untuk kita mengerti tujuan hidup kita sebagai orang percaya, saudara. Kita akan lihat dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10, saudaraku. 1 Korintus pasal ke-10 ayat yang ke-31, saudara. 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-31, begini firman Tuhan. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Sekali lagi, saudara, saya bacakan bagi kita. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Dan ayat yang lain dalam Kolose pasal 3 ayat 23, saudaraku, apapun yang engkau lakukan, lakukan bukan seperti untuk manusia, tapi seperti untuk Allah. Itu artinya, saudaraku, bahwa hidup kita, keberadaan kita, ada maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita menjadi orang yang mengerti kehendak Bapa untuk memuliakan Tuhan. Amin, saudaraku. Bahwa sesungguhnya melalui kehidupan kita, apapun yang kita kerjakan, saudaraku, apapun yang kita lakukan, ada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa setiap langkah, setiap kehidupan kita, saudaraku, kita harus
mengerti maksud Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita bisa berhati-hati, kita bisa waspada, kita mengerti bahwa semua apa yang kita lakukan, saudaraku, semuanya kita tujukan untuk memuliakan Tuhan, saudaraku. Ketika kita mengalami penebusan Tuhan, saudaraku, sebuah karya yang besar. Kita ditebus dari dosa kehidupan lama kita, saudaraku, dan kita masuk kepada kehidupan yang baru. Tuhan mau kita mengerti tujuan hidup kita sebagai orang percaya, bahwa tujuan kita memuliakan Tuhan. Itu sebabnya dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, dimanapun kita bekerja, apapun yang kita kerjakan, saudaraku, dimana kita bisa berkarya, saudaraku, semuanya di sana kita bisa menyatakan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Seperti saya katakan tadi, bahwa tujuan orang Kristen jauh lebih besar daripada prestasi pribadi, dari karir, saudaraku, jauh lebih besar daripada segala hal, saudaraku, bahkan ketenangan pikiran kita. Semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan, saudaraku. Dengan mengerti dan melakukan tujuan Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan mengalami hidup yang sebenarnya untuk memuliakan Tuhan dalam segala hal, dalam segala keadaan. Apakah kita mampu mengucap syukur, saudaraku? Itu sebabnya kalau kita tahu bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu punya maksud. Apapun yang kita alami, saudaraku, selalu kita bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan punya maksud dalam hidup kita. Kenapa? Kita tahu bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan punya maksud, punya kehendak, punya tujuan dalam hidup kita. Itu sebabnya Paulus menyatakan bahwa dalam Filipi pasal 4 yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu yang memelihara hati dan pikiran kita. Kalau kita tahu, saudaraku, bahwa keberadaan kita dalam segala aspek hidup kita, kita tahu ada tujuan Tuhan. Apapun yang kita lakukan adalah untuk memuliakan Tuhan, maka damai sejahtera Allah yang akan memelihara hati dan pikiran kita. Itu sebabnya kita mampu mengucap syukur dalam segala hal. Itu sebabnya kita mampu bertahan dalam segala perkara. Kita mampu menghadapinya karena apa, saudaraku? Damai sejahtera Allah yang memelihara hati dan pikiran kita. Karena kita tahu hidup kita adalah milik Allah. Hidup kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, dan kita harus memuliakan Tuhan Yesus. Haleluya. Saudaraku, kita tahu bahwa dengan kita mengerti tujuan hidup kita, kita akan mengalami hidup yang sesungguhnya. Kita mampu mengucap syukur. Kita mampu menghidupi hidup ini dengan rasa percaya, rasa bersyukur, rasa berpengharapan yang sungguh, bahwa sesungguhnya ketika kita mengalami Tuhan Yesus, kita tahu bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan. Haleluya. Nah, yang kedua, saudaraku, Tuhan Yesus memberikan sebuah teladan kepada kita bahwa kematian yang menghidupkan itu adalah ketika kita tidak mempertahankan tapi menyerahkan, saudaraku. Apa, saudaraku? Tidak mempertahankan tetapi menyerahkan, seperti dalam ayat tadi, saudaraku, ayat yang ke-25 dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-12 tadi, saudaraku. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Nah, saudaraku, Tuhan mau kita mengerti bahwa ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita sudah mengalami tebusan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Tidak ada yang perlu dipertahankan, tapi menyerahkan kepada Tuhan Yesus. Tidak mempertahankan tetapi menyerahkan. Nah, saudaraku, coba kita tahu bahwa dalam Alkitab ada sebuah kebenaran yang diceritakan di dalam Alkitab. Kita akan lihat dua contoh, saudaraku, bagaimana kita mengerti tentang tidak mempertahankan tetapi menyerahkan, saudaraku. Yang pertama, kita akan melihat sebuah kisah yang diceritakan di dalam Alkitab yang memberikan sebuah nilai kebenaran
kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu tentang Naaman, saudara. Kita tahu cerita ini sudah cukup tidak asing bagi kita, saudara. Kita tahu bahwa dari sekolah minggu kita tahu cerita tentang Naaman, saudaraku. Nah, Naaman adalah seorang yang ternama, saudaraku, dari kerajaan Aram. Kita bisa lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai yang ke-27. Kita tahu Naaman adalah orang pembesar ternama, saudaraku, yang dihormati pada zaman itu. Dan kita juga tahu bahwa di masa yang lalu, saudaraku, bangsa Israel dan bangsa Aram itu bermusuhan, bahkan mengalami peperangan, saudaraku. Ya. Bangsa Aram pernah menaklukkan Israel, bahkan membunuh Raja Ahab, Raja Israel, saudaraku. Ini sebuah kebenaran yang kita akan lihat bagaimana tentang tidak mempertahankan tapi menyerahkan, saudaraku. Nah, di dalam kisah itu Naaman mengalami sakit kusta, saudara. Sebuah penyakit yang mengerikan di zaman itu, sehingga Naaman mengalami goncangan yang begitu dahsyat, sehingga dia mulai mencari cara bagaimana menyembuhkan penyakit itu, saudara. Dia mencari tabib yang terbaik di bangsanya, mencari tabib yang mungkin mampu melakukan sesuatu untuk kesembuhannya, saudara. Namun kita tahu dalam cerita itu bahwa ada seorang gadis kecil yang memberikan saran, saudaraku, memberikan sebuah masukan bahwa di bangsa Israel ada seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan banyak perkara, mukjizat dalam karya-karya yang ajaib di masa itu, di masa Elisa, saudara. Nah, kita tahu, saudaraku, bahwa saran itu disampaikan dan mulai timbul kegoncangan, saudara. Kenapa? Karena kita tahu, saudaraku, ada permusuhan antara bangsa Aram dan bangsa Israel, saudaraku. Nah, namun karena memang keinginannya, saudaraku, supaya ia mengalami kesembuhan dari penyakit kusta, saudaraku, dia mencoba untuk mengikuti saran itu, saudara. Nah, ketika mengikuti saran ini, saudaraku, ada hal-hal yang terpikirkan dalam benaknya. Ada hal-hal yang dia harus mengalahkan dirinya, saudaraku. Tidak mempertahankan apa yang dia tahu, tidak mempertahankan kebanggaannya, saudaraku. Dia mencoba menurunkan dirinya untuk mengikuti saran gadis kecil Israel, saudaraku. Itu sebabnya dia berjalan, saudaraku. Dan ketika dia berjalan untuk menemui Nabi Elisa, saudaraku, ada hal yang tidak sesuai dengan ekspektasinya. Nah, saudaraku, ini hal-hal yang diceritakan dalam kitab bahwa kalau kita baca secara keseluruhan, bisa disimpulkan ada 5 hal yang dihadapi oleh Naaman ketika dia akan meminta kesembuhan kepada Nabi Elisa, saudaraku. Yang pertama, ketika dia berjalan ke Israel, meskipun Raja Aram sudah menyurati Raja Israel untuk mengizinkan Naaman ke Israel untuk kesembuhan, saudaraku, namun Naaman tahu bahwa dia harus menjumpai seorang nabi dari bangsa musuhnya, saudara. Naaman harus rela disembuhkan oleh nabi dari negeri musuhnya. Ini kita harus menghampiri daerah musuh, saudaraku, untuk mengalami kesembuhan. Ini tantangan yang pertama, saudara. Yang kedua, kekhawatiran dianggap sebagai mata-mata mungkin atau menjadi gara-gara untuk permusuhan terjadinya peperangan, saudaraku. Karena Naaman adalah seorang panglima, pembesar yang dikagumi oleh bangsa Aram dan yang mungkin tersebar ke bangsa Israel bahwa Naaman adalah seorang yang ditakuti, saudara. Kemudian yang ketiga, saudaraku, nah ini, saudaraku, yang agak sulit kita akan terima, saudaraku, dicuekin, saudaraku. Di mana dicuekin? Dia ingin ketemu dengan Nabi Elisa, tapi yang datang justru adalah pembantunya atau suruhannya.
Saudara, seorang pembesar, seorang panglima ketika dia ingin datang kepada seseorang, itu adalah sebuah penghormatan kepada orang yang ditujunya. Namun apa yang terjadi, saudaraku, justru Tuhan berkarya dengan cara yang unik, cara yang tidak terpahami oleh pikiran kita. Dan Naaman mengalami, saudaraku, dia tidak bertemu dengan Elisa, namun bertemu dengan suruhannya. Dan yang kedua dicuekin dengan cara apa, saudaraku? Bukan untuk didoakan langsung oleh Nabi Elisa, tapi justru hanya disuruh untuk mandi 7 kali di Sungai Yordan. Ini menarik, saudaraku. Ini tantangan. Kemudian adalah tantangan yang keempat, saudaraku. Dia berpikir, kenapa harus di Sungai Yordan? Karena dia tahu di negerinya ada sungai-sungai yang besar, yang mungkin lebih baik pandangannya dari Sungai Yordan, saudaraku, seperti Sungai Abama dan yang lain, saudaraku. Dia tahu ada banyak sungai yang lebih bagus, lebih layak, atau bahkan lebih wow dari Yordan, saudaraku. Tapi dia menghadapi ini, saudaraku. Haleluya. Yang kelima, saudaraku, adalah tantangan bagaimana dia harus melakukan tindakan yang secara manusiawi, tindakan bodoh, saudaraku. Hanya mandi 7 kali di Sungai Yordan. Ini hal yang sepele, saudaraku. Namun kita tahu dari hal-hal yang kecil itu Tuhan bisa melakukan sesuatu yang besar. Dari hal-hal yang sepele, saudaraku, dari hal-hal yang sangat kecil, Tuhan bisa berkarya dengan mujizat, dengan karya yang ajaib, saudara. Namun Naaman tidak mempertahankan kebesarannya, tidak mempertahankan egonya, saudaraku, tidak mempertahankan pikirannya tentang bangsanya, tentang permusuhannya, tentang sungai-sungai yang lebih besar, yang lebih megah dari Yordan, saudaraku. Dia tunduk melakukannya, saudaraku. Namun dari kisah itu kita bisa tahu, saudaraku, dengan dia tidak mempertahankan, dia melakukannya dengan hati yang rela, saudaraku, maka dia mengalami kesembuhan. Haleluya. Ini adalah sebuah kebenaran kepada kita, saudaraku, bahwa jangan remehkan hal-hal kecil dalam hidup kita. Karena kita tahu dari hal-hal yang kecil, yang remeh-temeh itu, Tuhan bisa berkarya yang besar untuk kita bisa mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, yang kedua, saudaraku, dari kisah Musa. Saudaraku, kita tahu Musa ketika dia lari dari Mesir, saudaraku, Midian, saudaraku, di sana dia sudah di dalam hidup yang nyaman, yang tenang, karena dia sudah punya istri dan punya mertua dan bahkan memiliki hal-hal yang secara lahiriah, saudaraku, bisa dikatakan mapan, karena dia punya peternakan, bisa melakukan banyak hal, saudaraku, dari apa yang dia bisa kerjakan selama di Midian, saudaraku. Namun ketika dia mendapat panggilan dari Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, saudaraku, kita bisa tahu ini sebuah panggilan yang luar biasa. Sama seperti Tuhan Yesus, dia harus rela mati untuk menebus dan menyelamatkan orang berdosa, saudaraku. Itu sebabnya Tuhan Yesus tidak mempertahankannya, saudaraku, apa yang dianggap kemuliaannya, saudaraku, tapi dia memberikannya untuk keselamatan kita. Dan Musa melakukannya, saudaraku. Ketika dia harus keluar dari zona nyamannya, saudaraku, kita tahu dia mematikan keinginannya, dia mematikan maksudnya, dia mematikan prestasinya, ambisinya, pikirannya, dan juga bukan sekadar lebih besar dari tujuan berkeluarga, saudaraku. Itu sebabnya dia meninggalkan kenyamanan, meninggalkan hal-hal yang membuat dia tidak
menjadi sesuatu yang Tuhan kerjakan, saudaraku. Dan kita tahu bangsa Israel dibawa keluar oleh Musa, saudara. Saudaraku, mungkin dalam kehidupan kita ada banyak orang-orang yang justru menjauh dari Tuhan karena kita. Dan kita rindu orang-orang di sekitar kita itu mengalami lawatan Tuhan, mengalami penebusan Tuhan, mengalami keselamatan daripada Tuhan. Nah, Tuhan mau kita meneladani seperti Naaman dan seperti juga Musa. Kita harus tidak mempertahankan, tapi menyerahkan kepada Tuhan. Dan kita melangkah bersama dengan Tuhan. Maka seperti biji gandum tadi, saudaraku, ketika kita mati dan jatuh ke tanah, saudaraku, dan kita akan memunculkan tunas-tunas yang baru dan menghasilkan buah yang banyak. Sehingga melalui kehidupan kita, saudaraku, bukan saja kita mengalami lawatan Tuhan, tapi orang-orang di sekitar kita juga mengalami lawatan Tuhan, mengalami penebusan Tuhan. Sehingga apa, saudaraku? Kerinduan kita, pengharapan kita kepada orang-orang sekitar kita, bahkan orang-orang yang kita kasih, anakkah, orang tuakah, saudara kita kah, kita rindu mereka mengalami lawatan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, keselamatannya daripada Tuhan. Maka dimulai dari kita, saudara. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita tidak mempertahankan ego kita, mempertahankan kenyamanan kita, mempertahankan rasa benar kita, saudaraku. Dan Tuhan mau kita menyerahkan kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan untuk kita mengerti bahwa Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup kita untuk keselamatan jiwa-jiwa, saudara. Itu sebabnya, saudaraku, kita tahu bahwa ketika kita hidup, bahwa Tuhan punya maksud dan tujuan kepada kita. Dan Tuhan mau kita tidak bertahan, tapi menyerahkan kepada Tuhan. Haleluya. Dan dari dua kebenaran, saudaraku, memberikan gambaran, pengajaran kebenaran kepada kita, bahwa kematian yang menghidupkan, itu membawa kita mengerti arti hidup yang sebenarnya. Bukan hidup semata-mata untuk hidup saya, hidup kita semata-mata secara jasmania, pikiran kita semata, tapi pikiran Tuhan, rencana Tuhan, tujuan Tuhan, bahkan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Kenapa, saudaraku? Karena Tuhan mau kita menjadi saksi, menjadi kesaksian untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan akan jauh lebih dalam diberikan kepada kita oleh Roh Kudus, dan saya berdoa Roh Kudus terus memberikan pengertian yang dahsyat, yang dalam, yang jauh kepada setiap kita, saudaraku, untuk kita mengerti, bahkan dengan kuasa Tuhan kita cakap melakukan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini kami diberkati oleh firman-Mu, bahwa hidup kami ada di tangan-Mu, Tuhan. Dan kami tahu, kami harus tahu bahwa bukan apa hidup kami dengan tujuan kami, tapi apa hidup kami dalam tujuan-Mu, Tuhan. Karena kami tahu, ketika kami tahu tujuan Tuhan dalam hidup kami, tujuan Tuhan Yesus menyelamatkan kami, bahwa kami harus memuliakan Tuhan Yesus. Dalam segala perkara apapun yang kami lakukan, semuanya kami harus tahu untuk memuliakan Tuhan adanya. Dan Tuhan mau kami tidak mempertahankan pikiran kami, rasa benar kami, ambisi kami, egois kami, Tuhan. Tapi kami mau menyerahkannya untuk menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Itu sebabnya kami percaya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu, yang memelihara hati dan pikiran kami, dan memberikan kekuatan kepada kami untuk menjadi saksi, menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Karena kami tahu melalui kehidupan kami nama-Mu dipermuliakan, dan bahkan melalui kehidupan kami ada kesaksian-kesaksian hidup yang memuliakan Tuhan, dan sehingga banyak jiwa-jiwa datang dan mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Ini doa ucapan syukur kami, dan kami percaya kami diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan bangkit berdiri dan mengangkat tangan kita, saudaraku. Haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini, untuk kami menerima berkat firman-Mu
dan memuji memuliakan Engkau, karena kami tahu Engkau Bapa yang baik dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan, Engkau merindukan supaya kami mengerti tujuan hidup kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Dan Tuhan mau kami tidak mempertahankan apa yang dalam hidup kami, tapi kami menyerahkan kepada Tuhan, menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa Tuhan Yesus, buat pergumulan umat-Mu dalam kelemahan tubuh, dalam pemulihan Tuhan, Engkau menjamah, Engkau memberkati, sehingga mereka tahu hidup mereka di dalam tangan Tuhan. Sehingga apa yang mereka kerjakan, nama-Mu dipermuliakan. Berkati, sembuhkan, pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan, dalam kelemahan ekonomi, Tuhan Engkau yang mencukupkan, Engkau yang memberkati dengan kelimpahan-Mu. Dengan rasa syukur kami mau mengucap syukur dengan segala berkat-Mu yang ada bagi kami hari ini Tuhan Yesus. Karena kami tahu kami hidup di dalam pemeliharaan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Berkati pergumulan jemaat-Mu, baik yang studi bahkan dalam pekerjaan, yang mencari pekerjaan dalam masa-masa pandemi ini. Tuhan, Engkau yang buka jalan, Engkau yang memberkati. Biar kiranya penyertaan-Mu sempurna, supaya apa yang kami kerjakan, nama-Mu dipermuliakan. Apa yang kami pergumulkan, Tuhan Kau turut campur tangan dan memberkati kami dengan kasih-Mu. Memberkati pergumulan gereja-Mu Tuhan. Untuk tempat ibadah, keuangan gereja, kami berdoa Tuhan berkat-Mu berlimpah-limpah. Kerinduan kami untuk jiwa-jiwa baru Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, kami memintanya Tuhan dengan kasih-Mu. Berkati tempat ibadah kami Tuhan. Kami percaya berkat-Mu juga berlimpah bagi pemilik ruko di Polres Tuhan, di Bulu Liana Tuhan, kami berdoa Kau memberkatinya Tuhan. Berkati tempat itu untuk kami bisa beribadah kepadamu. Berkati juga Tuhan Yesus untuk bangsa negara kami Tuhan. Di tengah menghadapi pandemi ini Tuhan, kami percaya Engkau memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami untuk berpikir dan bertindak dengan bijaksana untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Memberkati juga Tuhan Yesus untuk gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, mengurapi umat Tuhan untuk menjadi terang, menjadi garam bagi bangsa ini. Dan kami percaya hidup kami menjadi saksi, menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau melihat umat-Mu, Engkau melihat jemaat-Mu, Engkau melihat anak-anak-Mu Tuhan, dengan segala pergumulan yang ada. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami, memberikan kekuatan dan mujizat untuk kami alami, karena kami tahu pemeliharaan-Mu ajaib, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita angkat tangan saudaraku, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menyinari setiap kita dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita dan memberi damai sejahtera. Oleh karena itu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia penyertaan penghiburan daripada Roh Kudus yang menyertai kita mulai pagi hari sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudaraku, doa saya menyertai saudara. Haleluya.